Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan juga gak suka gaya bercerita saya, silakan berhenti menonton. Ada banyak kok guys channel yang lain yang lebih enak untuk didengar daripada saya. Hehehe. Pembahasan kali ini kita akan mulai dari chapter 294 sampai 297. Yuk kita cus! Di video sebelumnya, kita udah bahas sampai Yowon yang menghipnotis Lee Baek untuk menggali informasi darinya. Yowon bahkan berhasil menarik keluar seekor lipan yang ditanam di kepala Lee Baek yang akan meledak saat informasi tentang sekte Blood God Six Martial bocor. Meski pada akhirnya Lee Baek mati, namun Yowon dan kawan-kawan berhasil mendapatkan informasi penting, yaitu lokasi markas Blood God Six Martial. Sementara itu, Yin Moha berhasil menangkap Hing Wunja, namun karena tangan dan kakinya dipotong, Hing Wunja kehabisan banyak darah dan tidak akan bertahan lebih dari 1 jam saja. Gamrosu meminta izin Yowon untuk bertanya terlebih dahulu pada Hing Wunja yang saat itu berada di bawah pengaruh hipnotis ya guys, dan menanyakan tentang cucunya Gamian yang diculik. Mengetahui kenyataan bahwa organisasi rahasia Blue Sky Brotherhood lah yang merencanakan penculikan cucunya, Gamrosu gelap mata dan mencekik Hing Wunja. Gamrosu yang kalap berteriak sambil mencekik Hing Wunja. Gak ada yang mencoba menghentikannya, karena mereka mengerti kemarahan Gamrosu yang mendengar kebenaran atas penculikan cucunya. Tapi lama-lama keadaan menjadi di luar kendali. Gamrosu mencekik titik lemah leher si Hing Wunja, membuat wajah Hing Wunja berubah menjadi ungu. Yowon berusaha menghentikan Gamrosu karena dia kan belum nanya apa-apa gitu kan ke si Hing Wunja kan. Tapi Gamrosu yang gelap mata tidak mempedulikan Yowon dan tetap mencekik Hing Wunja. Tangan Gamrosu yang kekar membuat Hing Wunja kehabisan nafas dan matanya mulai berputar ke dalam kayak udah mau koit gitu. Yowon dengan terpaksa menarik dan melempar Gamrosu ke belakang. Yang Danwa berlari menangkap Gamrosu di udara. Namun Gamrosu masih tetap melawan dan berusaha untuk mencekik Hing Wunja kembali. Yang Danwa berusaha menenangkan Gamrosu dan meminta Ho Sangwa untuk membawa Gamrosu ke ruangan lain. Akhirnya mereka berdua pergi tuh. Tindakan Gamrosu bisa dimaklumi karena bagaimanapun dia telah hidup selama 1 tahun dengan orang yang membohonginya tentang keberadaan cucunya yang ternyata ada di kelompok perompak 18 River Families of the Yellow River. Jadi ini tuh kayak kelompok bajak laut lah. Yowon berusaha bertanya apa tujuan organisasi Blue Sky Brotherhood pada Hing Wunja yang telah sakaratul maut. Hing Wunja menjawab dengan terengah-engah bahwa tujuan organisasi mereka adalah untuk menciptakan dunia di mana tidak ada kejahatan. Kemudian Hing Wunja pun mati. Yowon berusaha untuk mengejutkan jantung Hing Wunja agar bisa bertahan. Jadi kan pakai tangannya gitu kan ngalirin listrik gitu. Namun gagal. Yowon sedikit menyesal. Harusnya dia nggak ngizinin Gamrosu bertanya terlebih dahulu. Tapi mau gimana lagi, nasi udah jadi bubur. Yowon berharap Gamrosu seenggaknya tahu mengenai organisasi ini. Tapi melihat Gamrosu yang seorang dokter mencekik Hing Wunja, dia merasakan perasaan yang aneh, maksudnya si Yowon guys. Ini adalah pertama kalinya Yowon keluar dari kultus iblis. Setelah dia melihat apa yang sudah terjadi selama perjalanannya, Yowon berpikir nggak peduli orang itu dari kultus ke, atau dari Force of Justice ke, ataupun itu seorang dokter ke gitu kan.
atau seorang pembunuh sekalipun, mereka semua nggak akan ada bedanya. Maksudnya tuh kalau udah ngerasa dendam, gelap mata, ya udah saling bunuh aja gitu kan, nggak peduli itu force of justice, force of evil, kultus iblis, orang biasa gitu kan yang nggak ada hubungan sama murim, kayak itu sama aja gitu. Karena mereka semua sama-sama manusia. Yang berbeda hanya ideologi dan tujuan hidup masing-masing aja. Tadinya Yowun berpikir ada perbedaan yang spesifik antara orang-orang dari grup yang berbeda. Misalnya orang-orang dari Force of Justice ya orang-orang baik semua gitu yang nggak membunuh, nggak mencuri, nggak melakukan kejahatan, intinya orang baik lah gitu kan. Terus kalau orang-orang dari Force of Evil itu tuh sama si kultus iblis itu orang-orang jahat yang suka membunuh, mencuri, melakukan kejahatan, kayak begitu. Tapi pada kenyataannya itu sama aja gitu. Jadi ya cuman ideologinya aja gitu yang berbeda, mereka sama-sama manusia. Saat itu Yin Moha menghampiri Yowun dan melaporkan kalau dia menemukan beberapa lembar kertas yang telah terbakar setengahnya. Yin Moha menjelaskan kalau Hing Wunja tengah membakar sebuah buku saat Yin Moha menemukannya. Yang Danwa yang sama-sama melihat mengatakan kalau sepertinya itu adalah buku yang dicari-cari oleh Gamrosu. Yowun merasa tertarik karena kertasnya sangat unik, lebih tebal dan juga lebih halus, nggak seperti kertas-kertas pada umumnya di zaman itu. Saat Yowun bertanya pada Nano, sayangnya informasi mengenai kertas itu terkunci. Jadi masih ada informasi-informasi yang terkunci di Nano guys, jadi nggak semuanya kebuka gitu kan. Kayaknya sih itu sengaja supaya Yowun nggak bingung dengan teknologi modern di zaman modern. Ada beberapa potongan kertas yang memiliki tulisan, namun Yowun tidak dapat membaca hurufnya. Nano menjelaskan kalau itu adalah huruf Cina yang sudah dibuat simple agar mudah untuk ditulis, jadi untuk dipelajari gitu kan. Kalau tulisan Cina yang zaman sekarang tuh kayaknya udah lebih mudah gitu. Yowun penasaran bagaimana caranya membuat itu gitu kan. Namun informasinya dikunci juga. Akhirnya Yowun meminta Nano untuk menerjemahkannya si tulisan yang di buku tadi itu kan. Isinya seperti ini. Ini adalah sebuah kesalahan saat aku mengejar orang itu. Dia adalah asal muasal atau the origin of kultus iblis gitu kan. Keserakahanku telah membuatku gagal. Aku seharusnya tetap menjalankan rencana awal untuk pergi ke kultus. Terjemahan selesai, jadi kayak kepotong di situ aja gitu kan. Bagian akhir dari kalimat itu terbakar. Yowun kaget mendengarnya. Apa maksudnya ini gitu? Yowun dengar harta yang dipegang Gamrosu adalah buku berisikan skema tubuh ideal untuk skill di extreme martial art. Tapi tulisan tadi lebih seperti sebuah jurnal. Yowun penasaran dengan kata asal muasal gitu kan, apa sih the origin gitu of the demonic cult atau kultus iblis. Apa yang dimaksud itu Father Chunma gitu kan, ya siapa lagi gitu. Hanya itu penjelasan yang masuk akal. Sepertinya siapapun yang menulis jurnal itu pernah mencoba untuk menyerang Father Chunma dan gagal. Yowun pun teringat dengan jejak-jejak skill di extreme art of the Blade God di bawah jurang. Jangan-jangan yang nulis jurnal ini adalah pendiri Blade God Six Martial gitu kan. Sekarang setiap penemuan yang ditemukan Yowun dan kawan-kawan mulai tersusun rapi seperti puzzle gitu kan, udah mulai potongan-potongannya itu udah mulai ngeklik gitu, klek 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 gitu kan. Gitu kan deui. Pendiri sekte Blade God Six Martial menciptakan skema di Extreme Martial Body dengan cara yang misterius. Kemudian, entah bagaimana leluhur Gamrosu bisa mendapatkan buku itu. Tapi, Yowun belum bisa menebak apa yang ditulis di buku itu sebenarnya. Mungkin rencana utama mereka adalah untuk menyerang kultus iblis. Sayangnya, bagian pentingnya telah terbakar. Jadi, nggak ada cara untuk mengetahui kebenarannya.
Hing Wunja berusaha menghancurkan buku itu daripada harus jatuh ke tangan kultus iblis. Bisa dimaklumi sih gitu kan. Yowun kemudian meminta Yin Moha untuk mengembalikan potongan-potongan kertas yang terbakar itu pada Gamrosu karena nggak berguna buat mereka. Yowun akan menanyakan sisanya pada 2 orang yang masih ditahan, yang ditangkap si Yin Moha sama Yang Danwa ya guys. Dan setelah itu mereka akan pergi dari situ. 1 jam kemudian, Yowun telah selesai menginterogasi 2 orang sisanya. Gak banyak informasi yang bisa didapat dari mereka, karena mereka hanyalah prajurit biasa. Itu sebabnya mereka gak memiliki proteksi seperti si Libek gitu kan. Proteksi itu tuh lipan yang ditanam di kepala mereka ya guys. Sepertinya hanya orang-orang dengan jabatan ketua saja yang memiliki lipan di kepala mereka. Jadi untuk menjaga rahasia mereka kan. Tapi Yowun sudah merasa cukup dengan apa yang sudah didapatnya. Setelah itu, Yowun dan kawan-kawan berniat untuk kembali ke kultus iblis karena tujuan mereka untuk membawa tabib dewa telah tercapai. Namun, saat mereka mau pergi dari mansion, Gamrosu menghampiri Yowun dan menunduk meminta maaf atas tindakannya tadi. Jika saja dia bisa menahan emosinya, Yowun pasti dapat menanyai Hing Wunja lebih banyak. Yowun berkata itu tidak masalah. Tiba-tiba saja Gamrosu berlutut di hadapan Yowun. Yowun menaikkan alisnya. Firasat buruk ya, gitu kan. Dia tahu sebenarnya apa yang hendak dilakukan Gamrosu. Sudah ketebak apa yang akan diminta oleh Gamrosu. Cucu perempuannya telah ditahan oleh 18 River Families selama setahun. Jadi udah jelas apa yang akan diminta olehnya. Dengan bercucuran air mata, Gamrosu meminta Yowun untuk menyelamatkan cucunya. Yowun memang merasa bersimpati, tapi tidak menyentuh hatinya. Jadi kayak kasihan juga sih ya, cuman ya udah gitu aja. Yang lain pun merasa itu bukan urusan mereka. Mereka sudah terlalu lama berada di wilayah Force of Justice. Kalau mereka harus pergi ke wilayah Force of Evil juga, bisa-bisa penyamaran mereka terbongkar. Gamrosu berpikir semoga saja Yowun dan kawan-kawan merasa bersimpati padanya dan mau menolongnya. Tapi Gamrosu salah besar. Yowun menolak permintaan Gamrosu dengan tegas. Sorry ya, gue gak mau ngambil resiko untuk ngurusin urusan yang bukan urusan gue, kayak gitulah. Yowun dan kawan-kawan memang bersimpati dengan ketidakadilan yang dialami Gamrosu. Tapi ini dan itu beda urusannya. Mereka gak mau mengambil resiko untuk sesuatu yang bukan urusan mereka. Lagi pula, Gamrosu sudah berjanji akan mengobati Chun Yujong saat dia diizinkan untuk menanyai Hing Wunja terlebih dahulu. Gamrosu menjadi panik karena ternyata Yowun dan kawan-kawan berhati dingin. Ya iyalah, itu mah bukan urusan gua gitu kan. Mereka juga bukan Force of Justice gitu kan yang membela keadilan gitu. Saat Yowun dan kawan-kawan akan pergi, tiba-tiba Gamrosu membenturkan kepalanya ke tanah dan berteriak memohon pada Yowun. Gamrosu mengatakan kalau Yowun dan kawan-kawan mau membantunya menyelamatkan cucu perempuannya, maka Gamrosu akan mengabdi pada Yowun. Jeng jeng. Yowun dan kawan-kawan kaget. Apa yang dikatakan Gamrosu tadi bukan sesuatu yang simpel. Gamrosu adalah tabib dewa yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit kecuali orang yang sudah mati. Semua orang mencarinya dan mengakui kemampuan luar biasanya. Dan sekarang Gamrosu mengatakan dengan sendirinya bahwa dia akan mengabdi pada Yowun, tidak peduli Yowun itu berasal dari mana. Padahal si tabib dewa ini tuh kan dari dulu, dari leluhurnya gitu ya, gak pernah mau terlibat di dalam urusan murim kayak gitu tuh mereka gak mau gitu. Tapi ini tiba-tiba dia nawarin diri sendiri gitu kan. Saat itu Yang Danwa langsung mengirim telepati pada Yowun dengan bersemangat gitu kan, untuk tidak melewatkan kesempatan langka ini. Memang bakal ada resikonya untuk memenuhi permintaan Gamrosu,
Tapi jika bayarannya adalah kesetiaan tabib dewa, maka hal itu sepadan dengan resikonya. Yobun mengangkat tangan untuk menenangkan Yang Danwa. Yobun berpikir sejenak. Gak lama, tubuh Gamrosu terangkat oleh energi yang dikeluarkan Yobun. Gamrosu menatap Yobun yang berkata dengan nada rendah, "Gue harap lu gak lupa dengan janji lu." Saat itu Gamrosu menangis bahagia karena akhirnya Yobun dan kawan-kawan mau menolongnya. Yang Danwa berkata pada Hubong kalau keinginan Hubong untuk melihat para perompak akhirnya tercapai. Kan si Hubong kan waktu awal-awal gitu kan pingin banget kan ketemu ngeliat lah gitu para perompak itu. Setelah beberapa saat, Gamrosu pun menanyakan siapa nama Yobun. Gamrosu belum tahu apa-apa tentang Yobun, selain Yobun adalah master dari Yin Moha dan kawan-kawan. Yobun menjawab kalau dia adalah Chun Yobun. Gamrosu merasa pernah mendengar nama itu. Asa pernah dengar tapi di mananya gitu kan. Lagi pula, marga Chun sangat jarang di Jianghu. Tiba-tiba dengan syok, Gamrosu mengingat siapa Yobun sebenarnya. Gamrosu sempat mendengar pembicaraan Himunja dan para biksu lainnya tentang The Lord Kultus Iblis yang telah berganti. Dan nama The Lord itu adalah Chun Yobun. Mampus gue udah janji bakal setia, pada itu lagi The Lord Kultus Iblis. Scene pun berganti. Yobun dan kawan-kawan sekarang sedang berkuda menuju wilayah selatan. Saat itu Yobun bertanya pada Yang Danwa, apa dia tahu lokasi keluarga Yongho berada? Karena lokasi mereka itu selalu berubah-ubah guys, demi keamanan mereka gitu deh. Yang Danwa menjawab tidak tahu. Yobun mulai berpikir apa mereka harus memeriksa satu-satu markas para perompak gitu kan. Yang ada 18 biji itu. Melihat Yobun yang sedang berpikir, Yang Danwa tertawa dan berkata kalau dia memang gak tahu lokasi mereka. Tapi dia tahu siapa orang yang mengetahui keberadaan keluarga Yongho. Sementara itu di tempat lain, di dalam hutan sekitar 10 mil dari Sword Creek, beberapa pendekar yang menyembunyikan wajah mereka dengan topi bambu sedang berlari menyusuri hutan. Mereka mengenakan baju hitam dan ikat pinggang berwarna biru mencolok. Tiba-tiba pendekar yang berada di paling depan berhenti berlari. Sekitar 30 pendekar yang mengikutinya berhenti berlari juga. Salah satu dari mereka bertanya, ada apa? Kok berhenti gitu kan juk-juk. Pendekar yang sepertinya adalah ketua mereka itu berkata kalau dia mencium bau darah. Padahal pendekar lainnya nggak mencium apa-apa karena hidung mereka mampet. Enggak sih guys, bercanda. Ketua yang mereka sebut master itu berjalan menuju bau darah tadi. Saat mereka memeriksa semak-semak, mereka menemukan sesuatu yang disembunyikan. Ada banyak jejak pertarungan pada semak-semak dan pepohonan. Jejak itu memang sengaja disembunyikan. Namun, karena pertarungan itu terlihat sangat dahsyat, semua jejak masih dapat terlihat. Ada lebih dari 10 pohon yang terpotong akibat pertarungan itu. Master itu tahu kalau itu adalah jejak pertarungan antara dua pendekar dengan level superior master. Karena energi dahsyat mereka masih terasa gitu kan di situ gitu, di lingkungan itu, dan akan terus terasa dalam waktu yang lama. Kayak itu deh, kayak yang ukiran batu itu tekan yang ditulis oleh Father Chunma tuh, itu kan kayaknya masih kerasa banget kan vibe-nya gitu, energinya. Si master memerintahkan untuk menggali di tempat yang terlihat tidak wajar. Oh di sana noh, kayaknya itu bekas galian gitu kan, ayo gali. Setelah digali, mereka menemukan sepasang tangan dan kaki. Mereka terkejut karena pada tangan itu masih terdapat potongan pakaian yang biasa dipakai oleh seorang biksu. Tidak ditemukan anggota badan yang lainnya.
Entah potongan lainnya itu dibuang di tempat lain atau dibawa oleh si pemenang pertarungan. Yang kedua sih guys. Satu-satunya biksu dengan level superior master yang mereka tahu adalah salah satu dari Strong Nine sekaligus elder dari sekte Mudang, yaitu Hing Wunja. Si master yakin telah terjadi sesuatu di sini. Si master berpikir mereka harus buru-buru ke Sword Creek. Namun saat itu salah satu pendekar memanggilnya dan berkata kalau dia menemukan sebuah tanda. Pendekar yang memanggil si master berada di atas pohon besar. Jadi kayak, oi master, kesini gerak. Kayak gitu meren ya. Sekitar 4 meter tingginya gitu. Wih buset 4 meter tinggi juga ya. Di atas itu ada tulisan yang diukir dengan pedang. Maksudnya nulisnya pakai pedang gitu kan. Yang mana ada bolpen di zaman itu. Tulisan itu adalah kode rahasia mereka. Pendekar itu tahu karena mereka sama-sama dari organisasi Blue Sky Brotherhood. Satu orang dengan cepat memanjat pohon itu dan menemukan sesuatu tersembunyi di cabang pohon. Itu adalah sebuah buku yang telah sobek sebagian. Halaman pertama terdapat gambar tubuh manusia. Itu adalah buku yang dicari oleh tabib dewa dan Hing Wunja yang menyembunyikannya selama ini gitu kan. Di tempat lain, terdapat 3 kekuatan yang menguasai Yulin selama ratusan tahun. Sekte Yulin, Force of Justice, Perkumpulan Force of Evil, dan Ketua Kultus Iblis. Ketiga sekte ini membagi wilayah Yulin menjadi 3 bagian. Force of Evil di wilayah barat, Force of Justice di wilayah utara, dan Kultus Iblis menetap di wilayah selatan. Di antara ketiga wilayah ini terdapat wilayah netral yaitu kota Meking. Ini adalah wilayah yang tidak dimiliki oleh sekte manapun. Wilayah ini tetap netral untuk menjaga keseimbangan di antara 3 kekuatan besar tadi. Hubong sangat bersemangat menunjuk orang yang memiliki bekas luka di wajahnya dan menebak kalau mereka berasal dari Force of Evil. Becky cuma geleng-geleng kepala. Tidak aneh kalau di kota Meking ini berisikan para pendekar dari berbagai sekte. Bisa dibilang kota ini adalah perbatasan dari ketiga wilayah yang tadi. Wilayah yang Force of Justice, Force of Evil, sama Kultus Iblis ya. Becky menyuruh Hubong untuk diam agar gak menarik perhatian banyak orang. Hubong merasa murung karena disuruh diam oleh Becky. Hubong sangat bersemangat karena itu pertama kalinya dia datang ke kota besar. Tapi tetap saja Hubong terlalu cerewet. Kalau Moongyu juga ikut mereka, Becky bakal stres karena kelakuan mereka kayaknya gitu kan. Kan si Moongyu sama Hubong tuh cerewet banget gitu kan. Seenggaknya Moongyu gak ikut mereka. Yang Danwa menunjukkan jalan untuk mereka. Hanya 4 orang yang pergi ke kota Meking ini. Yobun, Hubong, Becky, dan Yang Danwa. Yobun berpikir kalau tempat tujuan mereka akan berbahaya. Jadi dia memerintahkan para perempuan untuk mengawal tabib dewa ke pos Kultus Iblis yang terletak di barat laut Kastil Honam. Alasan mereka datang ke kota Meking ini karena letaknya yang berada dekat Sungai Kuning atau Yellow River. Mereka mendengar kalau perompak dari 18 River Families selalu mengunjungi kota Meking itu. Saat itu Yang Danwa menuntut mereka ke gang belakang, jadi kan kayak ke daerah belakangnya gitu kan. Semakin mereka masuk ke dalam, semakin gelap dan seram. Banyak para kupu-kupu malam yang menawarkan tubuh mereka dan juga para penjual minuman keras. Para tamu di tempat itu kebanyakan para bandit atau preman-preman. Hubong jadi salah tingkah melihat para kupu-kupu malam dengan pakaian tipis mereka. Becky menyuruh Hubong untuk diam lagi.
Hubong tiba-tiba merindukan keberadaan Mungyu dan Go Wang Heul, karena mereka berdua pasti akan sama-sama bersemangatnya seperti dirinya. Sementara Baekgi stres dengan tingkah Hubong, Yang Danwa bersyukur Baekgi ikut mereka, jadi ada yang bisa membuat Hubong diam. Setelah berjalan beberapa saat, mereka pun sampai di sebuah bangunan 4 lantai yang terang oleh cahaya. Tempat itu bernama House of Osang. Itu adalah tempat menjual minuman dan kupu-kupu malam, mungkin kayak bar gitu kali ya. Saat mereka mulai memasuki tempat itu, para kupu-kupu malam berpakaian sutra merah tipis menyambut mereka dan menawarkan diri mereka. Hubong dan Baekgi jadi kaku saat mereka dipeluk oleh para kupu-kupu malam itu. Saat itulah Yang Danwa berkata kalau mereka memesan tempat dengan 3 cangkir teh. Saat mendengar kalimat itu, para kupu-kupu malam terlihat kecewa dan bubar. Salah satu dari mereka mengarahkan mereka ke lantai 3. Di lantai 3, suasana terasa berbeda dari di lantai bawah. Kayak atmosfernya tuh lebih berat gitu kan. Karena ada beberapa orang pendekar yang melirik pada mereka. Jadi ada yang duduk di situ ngelihat mereka gitu kan. Siapa sih lu gitu. Rombongan Yowun diarahkan ke sebuah meja oleh pelayan. Terdapat sebuah teko dan 3 buah cangkir berbeda warna di meja mereka. Pelayan itu pergi setelah berkata, "Silahkan dipesan dan panggil saya kembali setelah selesai memesan." Saat pelayan itu pergi, Yang Danwa mengirim telepati pada Yowun dan menjelaskan tempat apa itu sebenarnya. Yang Danwa menjelaskan kalau tempat ini adalah tempat menjual informasi. Mirip dengan keluarga Hao dari Force of Evil. Ada banyak sekte-sekte dan keluarga di Yulin. Beberapa dari mereka memiliki spesialisasi menjual informasi. Kalau dari sekte Yulin, terdapat grup pedagang gay yang menjual informasi. Namun, bedanya kedua grup itu, maksudnya keluarga Hao dan Gay, hanya menjual informasi pada anggota sekte mereka saja. Mereka tidak menjual informasi keluar. Sedangkan House of Osang akan menjual pada siapapun yang membutuhkan informasi, nggak peduli mereka dari Force of Justice, Force of Evil, ataupun kultus iblis. Kemudian Yang Danwa menunjukkan 3 cangkir yang berbeda warna gitu kan. Yang Danwa menjelaskan kalau ketiga cangkir itu menunjukkan tingkatan informasinya yang mau ditanyain gitu kan. Cangkir merah untuk informasi tingkat rendah. Jadi kayak misalnya gosip-gosip tetangga gitu kan. Sebenarnya siapa sih itu kayak gitu. Kemudian cangkir biru untuk informasi tingkat menengah. Dan cangkir putih untuk informasi tingkat tinggi. Kayak misalnya kalau tingkat tinggi itu mungkin rahasia kekaisaran kayak gitu ya. Yowun bertanya informasi yang mereka butuhkan ada di tingkat apa. Yang Danwa menebak ada di tingkat menengah. Yang mereka mau tanyakan itu lokasi salah satu dari 18 Reverse Families. Dan itu bukan informasi tingkat rendah. Tingkatan informasi akan bertambah saat akan menanyakan lokasi seseorang secara spesifik gitu kan. Atau sebuah benda. Yowun bertanya, mereka akan membayar dengan apa? Yang Danwa menjelaskan biasanya dengan uang. Tapi kadang bisa juga dengan informasi dari si pelanggan. Jadi kayak tukeran informasi gitu kan. Setelah menjelaskan itu, Yang Danwa menuangkan teh di cangkir biru. Saat pelayan itu datang kembali ke meja mereka, dia mengecek cangkir yang terisi. Kemudian mengirim telepati pada Yang Danwa untuk menanyakan informasi apa yang diminta. Setelah itu, pelayan itu pergi ke lantai 4. Gak lama kembali lagi dan mengatakan kalau dia akan memindahkan mereka ke lantai atas. Yang Danwa bingung, padahal seharusnya setelah tingkatan informasi dikonfirmasi, mereka akan membicarakan tentang pembayaran. Dan informasi akan diberikan bersamaan dengan disajikannya makanan.
Pelayan itu mengatakan kalau pemilik tempat itu ingin melayani mereka secara langsung. Yang Danwa terkejut. Sepertinya ada yang gak beres nih gitu kan. Tapi Yowun mengangguk dan mereka pun pergi ke lantai 4. Yang Danwa belum pernah ke lantai 4 karena lantai ini khusus pelanggan yang menginginkan informasi tingkat tinggi. Yowun menenangkan Yang Danwa dengan berkata ikuti arus aja dulu gitu kan. Karena ini kan satu-satunya tempat bagi mereka untuk dapat info tentang lokasi keluarga Yongho. Yowun berkata begitu karena dia nggak merasakan ada bahaya di tempat itu. Nggak ada pendekar dengan kekuatan yang tinggi di situ. Intinya semua orang atau pendekar yang ada di situ tuh lemah. Jadi mereka nggak perlu merasa cemas. Ada banyak ruangan di lantai itu dan pelayan itu mengantarkan mereka pada salah satu ruangan itu. Saat mereka masuk ruangan itu, ruangannya itu sangat mewah dan ada seorang pria parubaya yang mengenakan penutup mata di mata kanannya telah menunggu mereka. Di belakangnya ada 2 pengawal bertubuh besar dan kekar. Pria parubaya itu berdiri dan menyambut mereka. Pria parubaya itu memperkenalkan dirinya sebagai Man-o, pemilik House of Osang. Yang Danwa pun berbahasa basi mengatakan kalau dia nggak menyangka kalau akan bertemu dengan pemilik House of Osang langsung. Setelah mereka duduk, Yang Danwa langsung bertanya kepada Man-o gitu kan. Kenapa Man-o memanggil mereka ke situ? Karena Yang Danwa yakin permintaannya hanya berada di tingkat menengah saja, menurutnya gitu kan. Man-o meminta maaf dan menjelaskan kalau informasi yang Danwa inginkan itu termasuk informasi tingkat tinggi karena alasan yang rumit untuk dijelaskan. Yang Danwa merasa bingung dan menanyakan apa maksud Man-o. Man-o pun mengeluarkan sesuatu dari kantungnya. Benda itu memiliki semacam tanda bertuliskan 18 gitu kan. Man-o menjelaskan kalau ada banyak pihak yang mensupport House of Osang dan salah satunya adalah pemilik benda itu. Maksudnya benda itu kan dikasih sama si orang tertentu ini gitu kan. Hubong menatap benda itu dan sangat terkejut sambil bilang jangan-jangan itu maksudnya 18 Rivers Family gitu kan karena kan tulisannya 18. Man-o membenarkan, kau benar anak muda, kayak gitu. Yang Danwa terkejut, ternyata 18 Rivers Families adalah salah satu pensupport House of Osang. Namun Man-o melanjutkan kalau dia akan tetap menjual informasi yang Danwa inginkan. Dengan syarat kalau alasan Yang Danwa mencari lokasi keluarga Yongho ya. Bukan untuk melukai mereka dan Yang Danwa bisa membayar dengan harga yang sesuai, maka Man-o dengan senang hati akan memberitahukan lokasinya. Ya kali ke situ cuma karya wisata doang gitu kan. Di luar ruangan terasa para pendekar yang berkumpul. Ada sekitar 30 orang. Merasa aman karena ada backupan, Man-o menjadi lebih berani bicara. Dan ternyata Man-o tahu siapa Yang Danwa sebenarnya. Bahwa Yang Danwa adalah prajurit yang mengepalai pos kultus iblis di wilayah utara. Dan kalau Yang Danwa telah pulang kembali ke Mountain of 10,000. Ini tuh adalah markasnya kultus iblis berada tuh ada di situ ya guys. Yang Danwa terkejut, kemudian dengan lancang, Man-o menunjuk Yowun dan berkata, sepertinya Yowun adalah anggota kultus dengan jabatan yang tinggi. Melihat Yang Danwa sangat hormat pada Yowun, jadi kayak memperlakukan dengan sopan gitu kan. Man-o jadi penasaran siapa sih pemuda ini sebenarnya gitu kan.
Hubong dan Becky menjadi murka atas ketidaksopanan Man-o pada Yobun. Man-o malah tertawa dan berkata bahwa merekalah yang membutuhkan informasi darinya. Dan dia hanya mengatakan harganya saja. Maksudnya itu si Man-o itu bakal kasih tahu lokasi keberadaan keluarga Yong-ho dengan bayaran identitas Yowon. Dan udah pasti kan gitu mereka itu nggak akan membocorkan siapa Yowon sebenarnya gitu kan. Mereka situ mah diem-diem gitu kan. Yang Danwa tahu maksud Man-o. Intinya Man-o menolak untuk memberikan informasi yang Danwa inginkan. Yowon menatap Man-o yang merasa berada di atas angin. Suwe, lu gak akan berani kan lu, kayak gitu kan. Yowon pun berkata, itu artinya lu pasti tahu kan lokasi keluarga Yongho. Si Man-o-nya kaget gitu. Saat itu Yowon bersikap akan menarik sesuatu dan dengan energi yang kuat menarik salah satu dari penjaga yang ada di belakang Man-o ke udara. Yowon langsung mencengkram leher penjaga itu saat tertarik ke arahnya. Man-o yang melihat itu terkejut dan berteriak panik. Ngapain lo? Gitu kan. Yowon berkata kalau dia mau berbicara dengan pemilik House of Osang. Man-o dan penjaga itu syok. Yowon mencengkram dengan keras leher si penjaga itu dan berkata, "Oi, jangan pura-pura jadi penjaga, tuan pemilik." Sambung. Sampai sini dulu ya guys. Selamat penasaran. See you guys. Bye-bye. Assalamualaikum.